Ya, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wiki Adrian. Dan saya Bernadetta Ginting kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang hari ini. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Ya, iNews Siang kali ini kami awali dari Jakarta, di mana sejumlah sepeda motor tertabrak dan terlindas truk bermuatan terigu di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Diduga kecelakaan terjadi disebabkan oleh truk yang mengalami remblong. Sejumlah sepeda motor ringsek usai ditabrak dan terlindas truk bermuatan terigu yang mengalami remblong di tanjakan Jalan Panjang Kedoya Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sejumlah pengendara motor menjadi korban, mengalami luka-luka dan langsung diberikan penanganan medis oleh sejumlah pengemudi ojek online. Peristiwa kecelakaan ini bermula saat truk box melaju dari arah Sunter hendak menuju Srengseng, Jakarta Barat. Namun saat di jembatan layang Jalan Panjang, truk box kelebihan muatan mengalami remblong hingga kehilangan kendali, menabrak sejumlah motor yang berada di belakangnya. Rem kan udah semblong Pak, jangan nahan. Terus saya gua nggak bisa mengendalikan Pak, jadi turun terus. Yang terdampak apa aja? Apa Pak? Nabrak apa aja? Motor itu, motor dorong Pak. Petugas kepolisian lalu lintas wilayah Kebonjeruk tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengidentifikasi kondisi korban. Nah itu ada truk ini mau ke arah selatan, terus tiba-tiba remnya merasa blok dari keterangan sopir sehingga mundur, menyebabkan kendaraan roda 2 itu. Yang terdampak berapa kendaraan roda 2, Pak? Ada 4. Ada 4. Kondisi korban gimana? Luka-luka atau gimana? Kita arahkan ke rumah sakit. Akibat dari kecelakaan ini, arus lalu lintas di Jalan Panjang dari arah perempatan Green Garden menuju lampu merah Kebonjeruk sempat mengalami kemacetan panjang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan, namun sejumlah sepeda motor milik korban kecelakaan mengalami rusak parah. Untuk kepentingan penyelidikan, truk box bermuatan terigu dan sejumlah sepeda motor korban dibawa ke kantor unit Laka Lantas wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, gara-gara menghindari tumpahan minyak ikan, sebuah truk pengangkut ikan terguling dan membuat kemacetan panjang. Proses evakuasi berjalan dramatis karena truk harus ditarik oleh warga dan juga para pengendara lainnya. Truk box ikan guling malam di jalan, kemudian macet sementara. Petugas Satlantas Polres Jember berupaya mengevakuasi truk ikan yang terguling di jalur Gunung Gimitri, Desa Sidomulyo, Jember. Truk dalam posisi terbalik dan menutup badan jalan, sehingga membuat kemacetan di kedua jalur. Agar kendaraan kembali berjalan normal, evakuasi dramatis karena harus ditarik dengan pelan-pelan menggunakan truk lain. Bahkan saat penarikan pertama seling terputus setelah berjibaku hingga 3 jam lebih. Akhirnya truk dapat dimiringkan dan arus lalu lintas berangsur normal. Sehingga untuk jalur lintas komuter sementara macet total. Untuk saat ini sedang diusahakan untuk penarikan dengan menggunakan seling. Awalnya, truk muatan ikan dari Jember tujuan Banyuwangi ini menyalip bus pariwisata di kawasan kilometer 37 Gunung Gumitir. Diketahui sang supir tiba-tiba mengerem karena terdapat tumpahan minyak ikan di depan truk. Beruntung tak ada korban jiwa. Akibat kejadian ini, kendaraan macet hingga kiloan meter. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pelaku balap liar di Padang, Sumatera Barat terjaring razia yang digelar jajaran Polresta Padang. Razia sempat diwarnai aksi kejar-kejaran antara petugas dengan pelaku balap liar. Pengejaran terhadap pelaku balap liar ini dilakukan sejumlah personel dari Polresta Padang ke sejumlah lokasi di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Sejumlah pelaku balap liar melarikan diri dari kejaran petugas saat menggelar balap liar di Jalan Raya Katip Sulaiman. Di beberapa lokasi petugas berhasil menangkap pemuda yang diduga peserta balap liar dan langsung dibawa petugas.
Sempat terjadi adu mulut antara petugas dengan warga saat akan membawa sepeda motor yang diduga digunakan untuk balap liar. Kemudian nanti kami juga akan melakukan patroli lagi untuk betul-betul menjaga dan mengantisipasi agar tidak terjadi tawuran dan balap liar di Kota Padang ini. Total terdapat 219 sepeda motor yang disita petugas dari aksi balap liar di Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kasus dugaan insest yang terjadi di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat menyeret wali kota setempat ke ranah hukum. Keluarga yang tidak terima ibu dan adiknya dituduh terlibat penyimpangan seksual hubungan saudara merasa dicemarkan nama baiknya dan melapor ke polisi. Keluarga korban dugaan pencemaran nama baik didampingi masyarakat adat di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat mendatangi kantor polisi untuk melaporkan wali kota Bukit Tinggi, Erman Safar. Pelapor EY, 58 tahun bersama anaknya FA, 30 tahun, merasa dirugikan oleh ungkapan wali kota Erman yang menyebut anaknya MAZ, 28 tahun terlibat kasus insest. Ungkapan wali kota Erman tersebut pun viral dan menimbulkan keresahan masyarakat. Menurut EY, pernyataan wali kota yang menyebut dirinya telah berhubungan intim dengan anaknya sendiri adalah tidak benar. Ia membantah semua pernyataan yang disampaikan Erman Safar. Terlebih pernyataan wali kota itu bersumber dari anaknya MAZ yang saat ini sedang direhabilitasi di institusi penerima wajib lapor dalam kondisi tidak waras. Menurut keluarga, kondisi mental dan psikisnya terganggu akibat pernah kecanduan mabuk lem. Bang yang memergoki ceritanya bang? Benar? Itu nggak benar. Enggak ya? Enggak. Dari mana dapat informasi bang? Dari Azhar. Oh enggak. Perlu kami sampaikan tadi bahwa Azhar ini memang kondisi kejiwaannya memang tidak stabil. Jadi kadang apa yang disampaikannya sekarang 10 menit lagi beda-beda. Jadi kita nggak bisa pegang kata-kata. Orang pengaduan yang kami terima hari ini itu terkait dengan pemberitaan bohong, pernyataan yang disampaikan oleh kepala daerah di Kota Bukit Tinggi terkait dengan adanya dugaan perbuatan insest yang terjadi di Kota Bukit Tinggi itu antara anak dan orang tua kandung. Sementara untuk mengungkap kepastian kasus, pihak kepolisian Polresta Bukit Tinggi terus melakukan penyelidikan dan pendalaman dugaan insest dengan memeriksa sejumlah saksi. Jika terbukti bersalah mencemarkan nama baik seseorang, wali kota Bukit Tinggi terancam hukuman 4 tahun penjara. Sebelumnya kasus yang menghebohkan warga Sumatera Barat tersebut diungkap wali kota Erman Safar di hadapan ratusan peserta sosialisasi pencegahan pernikahan anak di Aula Rumah Dinas Wali Kota Bukit Tinggi 21 Juni lalu. Menurut wali kota Erman, peristiwa insest ibu dan anak ini sudah lama terjadi dan tidak ada yang mengungkap. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Perkembangan kasus pembunuhan 7 bayi hasil hubungan jahat ayah dan anaknya di Purwokerto, Jawa Tengah terus berkembang. Polisi juga memburu guru spiritual pelaku yang diduga mempelajari aliran ilmu sesat. Rudi dan Endang, ayah dan anak yang juga pelaku pembunuhan ke-7 anaknya yang baru dilahirkan ini justru dianggap baik oleh para tetangganya. Bahkan tetangga tidak menduga jika Rudi mempunyai perilaku menyimpang terhadap Endang, anak gadisnya, hingga terjadi hubungan layaknya suami istri dan menghasilkan 8 anak. Sedangkan 1 anaknya kini sudah bersekolah di bangku sekolah dasar dan diadopsi oleh warga dan dibawa ke Semarang. Rudi dianggap warga setempat sebagai sosok yang sering bergaul dengan tetangga. Sementara Endang, anaknya Rudi, juga berperilaku wajar dan selalu hadir setiap acara dengan warga. Para tetangga tidak menyangka Rudi mempunyai hubungan menyimpang dengan putrinya mulai dari umur 12 tahun. Mas Rudi beserta keluarga itu ya di lingkungan, saya hanya bicara di masalah lingkungan itu ya baik-baik saja. Ada ronda juga aktif, ronda kerja bakti juga kerja bakti. Terus keluarga istri dan anak-anaknya juga ya dawisan, ya PKK itu juga selalu giat lingkungan itu tidak ada masalah apapun. Cuma kita memang
tinggalnya itu mereka itu ya di gubuk yang sekarang menjadi titik lokasi pencarian bayi tersebut. Kasat Reskrim Polresta Banyumas, Kompol Agus Setiawan mengemukakan jika semua anak-anak hasil hubungan ayah dan anak ini dibunuh sesaat setelah dilahirkan dengan cara dibekap mulutnya dengan kain. Sedangkan proses kelahiran anak-anak Rudi dan Endang ini justru dibantu oleh istri Rudi yang juga merupakan ibu dari Endang. Polisi juga mendalami kasus baru lagi, yaitu adanya guru spiritual yang diduga ikut berperan dalam kasus ini. Ada kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus yang terus berkembang ini. Hidup, baik dari 7 itu kan, 7 itu keterangan dari pelaku semua dalam posisi hidup. Setelah kemudian hamil, kemudian melahirkan, kemudian bayi tersebut dibekap mulutnya kemudian sampai dengan meninggal dunia. Hingga kini polisi masih terus mengembangkan kasus tersebut dan mencari 3 kuburan bayi lagi berdasarkan pengakuan pembunuh bayi-bayi ini. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Muhammadiyah dari berbagai wilayah di Indonesia hari ini menggelar sholat Idul Adha 1444 Hijriah. Ya, informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetap di iNews Siang.